Morning, kita Morning. mau mulai hari ini. Ah, siapa yang tahu hari ini kita mau ngapain? Ngapain ya kita? Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Oh, wait, bentar ya. Lagi. Apakah seperti di sekolah belajar bahasa Inggrisnya? Tapi di Zoom. Ini Dikanya di sini lagi nangis-nangis, soalnya lagi sakit perut. Kirananya juga lagi pada sakit. Jadi kalau ada suara-suara aneh-aneh nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Adik-adik kita mau mulai. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Itu Lionel, ada siapa? Soraya ya? Soraya. Hai Soraya. Mana Sorayanya? Hai Soraya. Oke, kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, siapkan hati, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, bersyukur untuk penjagaan-Mu, bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk tidur malam kami hari ini Tuhan, untuk mimpi indah, untuk kesehatan, untuk sarapan kami tadi pagi, untuk cuaca hari ini yang begitu cerah. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan Yesus menjagai kami semua. Kalau sebentar kami akan mulai kelas kami Tuhan, kami mau belajar bersama-sama bahasa Inggris, bahkan kami mau ada surprise mungkin nanti Tuhan di tengah-tengah kelas. Biarlah kiranya Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, di sini siapa yang ngerasa beda dari yang lain? Misalnya, aku kalau yang lain senengnya makan nasi putih biasa, aku senengnya nasi goreng misalnya. Atau kalau yang lain hobinya senengnya main game, kalau aku sukanya main bola misalnya. Atau aku suka warna merah, teman-temanku yang lain sukanya warna biru. Ada yang pernah ngerasa beda nggak kayak gitu? Ada? Iya. Atau misalnya gini, wah temenku ada yang rambutnya lurus, aku kok keriting ya? Wah aku beda gitu. Ada yang pernah ngerasa gitu nggak? Oke. Ini ada satu lagu, judulnya adalah Berani Tampil Beda. Siapa yang di sini berani tampil beda? Missouri berani tampil beda. Kita semua harus berani tampil beda, adik-adik. Tahu nggak kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Kita pasti beda dari dunia ini ya. Saat orang lain bilang, ayo kamu kalau di sekolah tenang aja, bisa nyontek. Repot. Nggak boleh nyontek. Kita harus berani tampil beda dengan belajar yang baik, dengan mempersiapkan diri saat mau ulangan ya. Jadi kita tidak menyontek. Nah itulah berani tampil bedanya anak Tuhan. Kita sama-sama dengerin lagunya ya. Nyanyi yuk adik-adik bareng-bareng tuh, judulnya Berani Tampil Beda. Bareng-bareng kita nyanyi ya.
Siapa di sini yang berani tampil beda? Ayo, kasih pose berani tampil beda kamu. Gimana? Coba. Oke. Sudah mau kasih hati. Oke. Hari ini kita mau main game dulu. Nah, ini pasti ada yang tahu nih game ini. Pasti Lionel tahu nih game ini. Judulnya adalah Tongue Twister. Lalalala, apakah itu tongue twister? Sebentar, mana ya ini? Sebentar. Oke, ini dia. Keluarin dulu. Let's play a game di Learning and Exploring. Judulnya adalah Tongue Twister. Ada yang tahu nggak tongue twister itu apa? Jadi kalau tongue twister itu kalau di bahasa Indonesia ya adik-adik, itu kayak kita nyebutin satu kalimat, tapi semuanya panjang dan mirip-mirip. Kayak misalnya gini, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Nah, kayak gitu tuh. Tongue twisternya Indonesia tuh kayak gitu. Tapi karena hari ini kita mau belajar bahasa Inggris, jadi yang belibet-belibetnya itu tentu saja pakai bahasa Inggris, ya kan? Jadi ini sebenarnya dibilang game bisa, dibilang kita belajar bahasa Inggris juga bisa. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Nanti Missouri akan sebutin kalimatnya. Kalian bisa latihan dulu di rumah, lalu kita sebutin bareng-bareng. Nomor 1 adalah Is the fat cat, bentar ini kelihatan. Is the fat cat on his lap? Ini tulisan Friday-nya, mohon maaf ya, ini salah. Harusnya Saturday ya, salah itu. Is the fat cat on his lap? Kita ulangin ya, bareng-bareng. Is the fat cat on his lap? Sekali lagi. Is the fat cat on his lap? Sekarang kita bikin dengan cepat. Ya, kita percepat 10 kali lipat. Is the fat cat on his lap? Oke. Sekali lagi. Is the fat cat on his lap? Udah pada bisa semua? Bisa? Gampang ya, gampang. Kalau gampang, kita percepat jadi 50 kali lipat. Gimana? Bisa nggak? Is the fat cat on his lap? Is the fat cat on his lap? Is the fat cat on his lap? Ada yang bisa? Ini artinya adalah apakah fat itu gendut? Cat itu adalah kucing. Lap itu adalah di pangku. Jadi apakah kucing gendut itu sedang ada di pangkuan laki-laki itu? Gitu. Itu artinya gitu, kurang lebih ya. Sekarang siapa yang mau cobain dengan kecepatan 50? Ada yang mau nyobain nggak? Ayo. Siapa yang berani? Ayo. Mungkin Abiel? Aku. Silakan Abiel. Aku. Ya. Is the fat cat on his lap? Mantap, Abiel. Yo, Lionel, go. Come on. Is the fat cat on his lap? Wes, cakep. Ada lagi yang mau cobain? Yoyaki mau cobain? Enggak, tapi kalau nggak cepet-cepet juga nggak apa-apa, dibaca aja nggak apa-apa. Ayo, harus berani. Anak Tuhan Yesus harus berani. Ayo, Grace Joy. Hai, Grace Joy. Grace Joy mau cobain nggak? Tongue twister kita hari ini. Udah di-unmute tuh kayaknya. Kok nggak kedengeran suaranya? Is the fat cat on his lap? Yes, is the fat cat on his lap. Tadi udah dijelasin ya sama Missouri ya artinya. Oke, sekarang yang kedua. Kita akan bikin lebih cepat ya hari ini ya. Yang kedua adalah, nah ini lumayan nih. Ini lumayan agak belibet ya. Nih dengerin. I sell shell in the Dell. I sell, sell-nya biasa sell. Ini yang kedua itu bukan sell tapi shell. Jadi sell shell ya. Ada monyongnya. Ayo gimana monyongnya? Nah gitu kayak Lionel tadi monyong. Nah benar. I sell shell in the Dell.
artinya adalah saya menjual kerang di festival. Kalau di bule itu ya, kalau di pantai itu suka ada kayak mereka punya Kita muntah. Lo apa nanti sama ayah. Maaf ya. Sudah dikasih. Oh, udah. Oke. Sebentar, maaf. Ini ada intermezzo. Jadi kalau di bule itu di pantainya tuh enggak sih, enggak di bule aja, kayaknya di Pangandaran juga kita suka ada ya di pantai-pantai kita ya. Ada yang suka jualan kerang-kerang dalam hiasan gitu. Nah, itu disebutnya kalau di sana itu di luar negeri namanya del. Del itu adalah tukang jualan yang seperti itu di pinggir-pinggir. Oke. I sell shell in the del. Oke, yuk ikutin Missouri. 1, 2, 3. I sell shell in the del. Oke, bisa ya? Sekali lagi. I sell shell in the del. Sekarang kita percepat jadi 10 kali lipat. Come on. I sell shell in the del. I sell shell in the del. Sekarang unmute yuk semuanya yuk. Missouri mau dengar suaranya. Aduh, pengen dengar suaranya. Ayo, unmute. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. I sell shell in the del. Sekali lagi. I sell shell in the del. Okay, good job. Yes. Let's fast forward it like 50 times. Kita akan bikin makin cepat lagi 50 kali ya. Oh my God. 1, 2, 3, go. I sell shell in the del. I sell shell in the del. Oke. Kayaknya udah pada bisa ya. Coba siapa yang mau bisa? Yuk, siapa yang mau cobain? Oh, Kirana mau katanya. Coba Kirana. I sell in the del. Wah, hebat, good job. Yuk, coba yang lain. Siapa yang lain mau cobain? Yoyakim, kamu belum cobain, mau cobain Yoyakim? Mau. Oh, belum mau. Mau. Oh, mau. Oh, oke. Maaf, nggak kedengeran. Oke. Silakan Yoyakim. I sell in the del. Yes, I sell shell. Jangan lupa ininya harus monyong ya. Ayo, Debbie. Good job Yoyakim. Yuk, silakan Debbie. I sell shell in the del. Wow, nice. Good job. Hi, Mei. Hai, Mei. Hai Miss Suri, maaf aku terlambat soalnya tadi itu waktu aku coba di HP aku nggak bisa, terus ini aku di HP papa aku sebenarnya baterainya ini lagi masih sedikit, aku lagi sambil ngecas. Oh ya, oke. That's okay. Mei mau cobain ini nggak? Ngomong ini. Tongue Mau. twister. Ya, boleh. Silakan, Mei. I sell shell in the del. Nice. Kayaknya semua udah bisa ya. Leonel sama Abiel kayaknya nggak perlu Missouri. Kayaknya kalian udah jago. Oke, sekarang yang ketiga ya. Ini yang ketiga adalah the truck has 10 ducks. Ini nggak terlalu susah ya, The truck has 10 ducks. Artinya ada yang tahu nggak artinya apa? Artinya truknya punya 10 bebek atau Ya. Jadi artinya si truk yang itu dia lagi ngangkat 10 bebek ya ceritanya gitu. 10 bebek. The truck has 10 ducks. The truck has 10 ducks. Yuk, langsung. Kita di-unmute terus kita 10 kali ya, lebih cepat ya. 1, 2, 3. The truck has 10 ducks. The truck has 10 ducks. The truck has 10 ducks. Nice. Ini kayaknya nggak terlalu susah ya. Ini yang terakhir deh, yang terakhir. Nah, ini agak-agak lumayan ya. The fat black bat has a bag. Ayo, ini agak-agak belibet nih mulutnya nih. The fat black bat has a bag. Jadi artinya adalah fat itu tadi apa? Gendut ya. Black itu hitam. Bat apa artinya bat? Anyone knows what the meaning of bat? Kayak Ya, betul. baseball itu, pukulan baseball.
Oh, bisa. Itu juga ada dua arti bat itu. Apa mukul bisbol dengan kelelawar. Kalau bag apa bag? Tas. Tas. Di sini memang kalau Missouri lihat gambarnya ya, itu kayak ada gambar kelelawar, terus dia lagi pakai di belakang punggungnya kelelawar tuh lagi pakai kayak tas sekolah gitu. Emang agak-agak aneh sih, tapi but that's okay. Let's do it. The fat black bat has a bag. Yuk, coba kalian semua sekarang latihan sendiri di rumah. Nanti Missouri dalam hitungan kelima akan panggil siapa 1 atau 3 orang lah ya. 1 sampai 3 orang nanti kalian cobain. Yuk, latihan di rumah. The fat black bat has a bag. Ini jangan sampai salah. Ini bacanya bat, ini bacanya bag. Ada bat dan bag. Jadi bag itu lebih gitu, lebih gitu. Udah ya, udah bisa ya. Missouri mau tunjuk Debbie. Debbie, can you please help me? Tuh. Ya, silakan Debbie. The fat black bat has a bag. Wes, Debbie bagus ya bahasa Inggrisnya. Nice, good job Debbie. Missouri mau ke Abiel. Abiel, it's your turn now. The fat black bat has a bag. Yay. Ini kayaknya semuanya Missouri mau panggil deh. Lionel, it's your turn now. The fat black bat has a bag. Wes, mantap. Yoyakim. The fat black bat Has a bag. has a bag. Yes, nice. Mei Mei. The fat black bat has a bag. Wow, nice. Grace Joy. Grace Joy. Knock knock. Grace Joy. Are you there? Grace Joy. Oh, Grace Joy-nya nggak kedengeran. Oke, nggak apa-apa. Jadi, pelajaran hari ini ternyata bahasa Inggris juga punya kata-kata yang banyak belibetnya ya. Jadi adik-adik, nggak, yang penting apa? Satu, kalau tips dari Missouri ya, tipsnya adalah sering denger, sering omongin. Maka bahasa Inggris pasti jadi gampang buat kalian. Yeay! Hari ini kita kedatangan kakak narasumber kita, namanya adalah, ada yang tahu? Oh, itu udah gampang ya, kelihatan namanya ya. Namanya adalah Miss Debbie. Hai Miss Debbie. Hai. Kita spotlight dulu ya, biar terlihat jelas. Nah, itu dia Miss Debbie. Miss Debbie, welcome to Learning and Exploring ya, Miss Debbie. Silakan mungkin Miss Debbie mau memperkenalkan diri dulu sama adik-adik, dipersilakan. Hai, namaku or I should speak in English atau ngobrol biasa? Ngobrol biasa aja dulu. Oke. Baru. Halo, nama kakak Debbie. Jadi kakak juga nggak beda jauh banget umurnya sama kalian, jadi santai aja. Hari ini kakak jadi narasumber sedikit mau ngobrol tentang bahasa Inggris, tapi kakak nggak bawa kelas kayak di sekolah sih, cuman sedikit aja tentang bahasa Inggris sama pentingnya bahasa Inggris. Langsung share screen aja ini kak, nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Sebentar ya, kakak mau share screen sebentar. Itunya boleh tolong kak, tadi saya soalnya ke disconnect. Kak Eri, tolong. Thank you. Close share screen. Share. Present. Ya. Halo, gambarnya udah kelihatan kan? Udah. Oke. Thank you. Jadi, good morning everyone. Hari ini kakak, jadi kakak narasumber hari ini sedikit
di Learn and Exploring English 101 di 19 November 2022. Hari ini kalian bisa panggil kakak Debbie juga nggak apa-apa. Tapi kita udah kenalan kan? Nama kita Debbie. Nama aku Debbie. Nah, sekarang kita mau belajar sedikit tentang bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris yang kayak di kelas, tapi kakak mau cerita sedikit tentang bahasa Inggris di kehidupan kakak. Jadi, kenapa sih bahasa Inggris ini penting banget buat kita-kita ini, buat sekarang maupun juga buat nanti pas kita udah mulai besar di kehidupan bukan di kehidupan selanjutnya, maksudnya di tahun-tahun selanjutnya. Kakak dengar-dengar kalian kemarin pernah belajar bahasa lain juga ya? Atau pernah ngobrol tentang negara-negara lain selain bahasa Inggris? Ada apa aja tuh? Ayo, apa aja yang ingat? Siapa nih? Jepang. Jepang, Prancis. Prancis, habis itu apa lagi ya? Tuh. Apa lagi? Dua ya. Berdua. Oke. Jadi nanti kalau kakak nggak bawain per negara karena bahasa Inggris ini tuh luas banget yang pakai. Tapi biasanya dipakainya itu di Amerika atau juga di Inggris asli. Nah, sekarang kakak tuh mau ngebahas sedikit tentang fungsi bahasa itu sendiri. Kita pasti selalu dong kalau berbicara ini, sekarang kita lagi berbicara pakai bahasa Indonesia. Karena kita lagi berbicara dengan sesama yang mengerti bahasa Indonesia. Jadi, untuk garis besarnya, fungsi bahasa itu pertama pasti kita untuk berbicara dengan sesama kita. Nah, kedua ini biasanya fungsi bahasa juga bisa untuk bercerita. Jadi tentang imajinasi kita, tentang kita lagi berpikir sebuah ide atau segala macam. Dan ini juga yang nggak kalah penting, bahasa juga bisa bantu kita buat mengekspresikan perasaan kita. Entah kita senang, entah kita sedih, entah kita lagi atau juga kita bisa mengekspresikan keinginan kita, misalkan kita mau makan, kita mau minum, dan itu kita pakai bahasa yang sama. Karena kalau bahasanya nggak dimengerti orang lain, kita nggak bakal tersampaikan apa yang kita mau. Nah, untuk karena sekarang kita ngebahas tentang bahasa Inggris, di mana sih kita bisa ketemu bahasa Inggris? Yang paling kita sering ketemuin itu pasti di buku cerita, atau mungkin di buku sekolah, ada juga mungkin di internet juga bisa, di tulisan-tulisan orang, atau misalkan di berita. Nah, kedua ini yang paling sering nih, sekarang nih, pasti lagu. Apalagi sekarang udah punya TikTok, YouTube, Instagram, pasti banyak banget lagu-lagu bahasa Inggris. Dan terakhir itu biasanya yang kita ketemu itu di film kartun atau film-film di TV, biasanya juga kita ketemu sama bahasa Inggris. Nah, kenapa sih bahasa Inggris ini penting buat kita semua, buat kita pelajarin? Karena bahasa Inggris ini itu disebut dengan universal language. Karena bahasa Inggris ini bahasa umum. Jadi banyak di negara-negara lain yang pakai bahasa Inggris. Termasuk juga kita di Indonesia juga banyak orang yang pakai bahasa Inggris. Nah, fungsinya ini apa? Jadi kalau misalkan kita mau jalan-jalan, kita misalkan mau jalan-jalan ke Malaysia, kan kita nggak mungkin tuh bisa bahasa Melayu atau harus belajar bahasa Melayu dulu untuk datang ke sana untuk beli barang atau berinteraksi sama masyarakat di Malaysia. Jadi kita bisa pakai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orangnya, dengan orang sana. Jadi fungsi bahasa Inggris ini tuh penting banget karena kita tuh bisa juga berinteraksi dengan orang lain dengan bahasa Inggris, terlepas dia
misalkan orang Korea, atau dia orang Jepang, atau dia orang Prancis, dan kita orang Indonesia, jadi kita bisa berkomunikasi atau ngobrol atau sharing diskusi dengan mereka. Nah, itu pentingnya bahasa Inggris. Nah, untuk kakak sendiri, apa sih motivasi kakak belajar bahasa Inggris? Nah, motivasi kakak tuh sebenarnya pas kuliah. Pasti tahu dong kalian kuliah, habis selesai SMA, pasti ke kuliah. Nah, jadi motivasi kakak tuh dulu belajar bahasa Inggris karena kakak mau kuliah di tempat ini. Dan di tempat ini tuh namanya Indonesia International Institute for Life Sciences. Jadi di sini itu kakak belajar sekolah kayak biasa, tapi kakak belajar pakai bahasa Inggris. Semua mata pelajarannya pakai bahasa Inggris. Jadi karena dulu kakak ngerasa bahasa Inggris kakak tuh jelek, gak bagus, nggak bisa kayak gini, jadi kakak harus belajar untuk mengembangkan diri lagi. Nah, apa sih gunanya bahasa Inggris di kampus kakak ini, terlepas kakak belajar pakai bahasa Inggris? Nah, lupa. Jadi kakak ini di sini belajar sains. Jadi belajar tentang IPA. IPA kakak berarti karena di Indonesia itu IPA, ranah IPA di Indonesia itu kurang sedikit informasinya agak susah dicari di Indonesia. Jadi biasanya bahasa Inggris di ranah kakak, di ranah IPA atau sains, itu biasanya tertuang dalam tulisan-tulisan ilmiah. Jadi kakak mendapat informasi banyak, informasi baru, informasi pendukung, atau hal-hal yang kakak butuh itu dari dibantu dengan bahasa Inggris. Jadi untuk ini kakak itu jurusannya bioteknologi. Jadi kakak dalam bahasa Inggris ini juga kakak belajar tentang sains, tentang bakteri, tentang tumbuhan, juga tentang penyakit. Kakak juga belajar tentang kimia sedikit. Jadi banyak yang bisa kita pelajarin karena kita bisa bahasa Inggris. Banyak yang kita bisa pelajarin lebih dari yang biasanya, karena akses untuk pendukung itu banyak yang dari bahasa Inggris. Nah, ya ini kakak belajar bahasa Inggris di kampus kakak. Selama kakak kuliah dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, kakak tuh di tahun pertama tuh belajarnya bahasa Inggrisnya tuh susah banget, tapi lama-lama karena kakak belajar, sering dengar, sering bicara, juga sering ngeliat orang yang ngomong bahasa Inggris, jadi kakak lama-lama terbiasa. Nah, yang ini apa sih yang kakak dapat habis belajar bahasa Inggris? Kakak dapat apa selama kakak belajar bahasa Inggris, selama kakak kuliah dengan bahasa pengantar bahasa Inggris? Jadi yang kakak rasain itu kakak senang karena dengan kakak bisa bahasa Inggris ini, kakak mulai bisa mencari apa yang kakak suka. Karena dari belajar bahasa Inggris ini tuh, karena kakak bisa bahasa Inggris, bisa ngikutin mata pelajarannya, nah, lama-lama tuh kakak jadi senang, karena oh ternyata kalau kakak bisa bahasa Inggris, pelajaran yang kayak gini ternyata nggak susah-susah banget ya, kayak gitu. Dan akhirnya pun kakak jadi senang karena kakak bisa bahasa Inggris, kakak bisa materinya, kakak bisa pelajarannya. Jadi kakak bisa mulai mencari apa yang kakak sukai di dalam kuliah kakak itu. Nah, yang kedua itu kakak juga bisa lomba karena kakak bisa bahasa Inggris. Sebenarnya bisa lomba nggak perlu pakai bahasa Inggris,
Tapi kalau mungkin kita bisa pakai bahasa Inggris, kita bisa di lomba di tempat yang berbeda. Jadi mungkin aja di tempat-tempat yang kalian mau lombanya itu harus pakai bahasa Inggris. Nah, jadi karena itu kakak juga bisa, karena kakak dibantu dengan bahasa Inggris untuk lomba, jadi kakak nggak terlalu sulit untuk mengikuti. Nah, untuk yang selain itu juga karena kita banyak lomba dengan bahasa Inggris, kita juga ketemu sama teman baru. Kayak kakak ketemu kalian karena kakak bisa bahasa Inggris. Jadi kita bakal banyak ketemu orang baru karena kita mungkin bisa satu hal yang yang mungkin jadi ciri khas kita. Itu ya. Jadi itu juga penting untuk padahal cuma bahasa Inggris tapi impact-nya atau pengaruhnya tuh luar biasa buat kakak sendiri kalau bahasa Inggris. Nah, yang terakhir itu yang paling kakak senang dari semuanya untuk bahasa Inggris itu karena kakak bisa bahasa Inggris pelan-pelan belajar, jadi kakak bisa nonton film, bisa baca buku, bisa denger lagu, bisa bisa baca banyak hal dengan bahasa Inggris lebih mudah. Jadi kadang-kadang kan kalau nonton kita harus cari dulu tuh terjemahan bahasa Indonesianya, tapi karena kalau kakak bisa bahasa Inggris, kakak bisa nonton lebih cepat lagi. Jadi banyak yang kalian bisa dapat dari belajar bahasa Inggris. Terlepas dari bahasa Inggris, kalian juga bisa belajar bahasa lain, tapi ya karena bahasa Inggris ini lebih universal, jadi mungkin lebih banyak dipakai di dunia. Nah, untuk tips and trick dari kakak buat belajar, kakak ada 5, sebenarnya ada lebih banyak. Yang pertama itu kalian harus senang dulu sama bahasa Inggris, karena kalau kalian nggak suka atau males atau kayak ini ngapain sih kayak gitu, kalian tuh belajarnya lebih susah karena belajarnya nggak ikhlas. Nah, kedua itu read and read everything you can. Jadi selama kata-kata bahasa Inggris itu kita bisa belajar dari memperbanyak kata yang kita tahu, sama aja sih kayak bahasa Indonesia, kayak mulai dari nama buah-buahan, nama makanan, nama bahan alat-alat makan, atau nama benda-benda di sekitar kita. Nah, bahasa Inggris juga dimulai dari situ. Nah, kakak sendiri mulai belajar kayak gitu dari semenjak kakak kuliah doang. Sebelumnya tuh bahasa Inggris kakak untuk kata-katanya juga nggak terlalu banyak, tapi semenjak kakak latih selama kuliah, kakak mulai belajar lebih banyak lagi. Nah, yang kedua itu practice makes perfect and be brave to make mistakes during learning new things. Jadi nggak harus belajar bahasa Inggris doang tips yang ini, tapi belajar untuk bisa untuk yang lain juga. Jadi kita bisa selalu latihan, coba lagi, coba terus, jangan takut buat salah, karena kalau kalian salah, nanti kalian bakal bisa nemu solusinya, atau juga kalian bisa dapat ide baru dari kesalahan. Jadi jangan takut buat kesalahan, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, yang keempat itu set your goals and motivation. Jadi sebenarnya ini bisa diterapkan kapan aja sih. Jadi kayak misalkan hari ini aku mau belajar bahasa Inggris, dengar 2 lagu. Nah, jadi harus set itu di apa ya itu bahasa Indonesianya tuh di 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 set. Tentukan. Ya, kita harus tentukan kita punya kemauan yang tercapai itu apa dalam sehari. Belajarnya sedikit nanti jadi gunung. Jangan tiba-tiba langsung banyak bro, nanti pusing sendiri. Nah, yang terakhir itu have fun. Jadi kita harus cari cara sendiri buat gimana caranya itu kita senang dalam belajar ini. Atau misalkan kalian dari denger lagu, atau kalian dari nonton film, nanti kata-kata yang susah kalian tulis, ada juga kalian mungkin baca buku cerita,
itu juga bisa. Nah, jadi pelan-pelan tapi pasti. Nah, itu sekilas tentang bahasa Inggris. Nah, ini kakak mau kasih lihat sedikit tentang apa ini alat-alat di laboratorium. Jadi yang kakak suka pakai kalau misalkan kakak lagi kuliah atau juga sekarang kakak lagi kerja. Jadi kakak suka pakai alat-alat ini. Jadi mungkin aja dari sini kalian ada yang sedikit tertarik dengan bahasa Inggris atau juga tertarik dalam bidang sains. Nih, ada 3, tapi ada banyak sih biasanya. Cuman yang biasa-biasa ada di kartun itu biasanya ini. Nah, yang pertama itu mikroskop. Jadi pasti tahu dong. Jadi pasti kita kalau mau ngelihat benda-benda yang kecil kayak bakteri, terus misalkan rambut segala macam, kita pakai mikroskop. Jadi kita taruh apa yang kita mau lihat di bawah sini, nanti kita besarin. Jadi kalau kita pakai kaca pembesar itu udah besar, dan yang di sini tuh lebih besar lagi nanti hasilnya. Jadi nanti kita lihat bisa lihat bakteri, bisa lihat bisa lihat banyak pokoknya, bisa lihat virus. Nah, kalau yang ini tuh kita pakai ini tuh kalau misal kamu masak itu ini anggapannya piring sama mangkok. Jadi kalau di laboratorium biasanya kita pakai ini. Nah, kalau yang segitiga ini nih namanya Erlenmeyer, kita sering pakai buat nyampurin reaksi karena kalau diputer nanti mereka nggak tumpah-tumpah. Nah, biasanya kalau kita buat tuang itu kita pakai ini. Namanya gelas ukur atau kakak sering sebutnya itu graduated cylinder. Nanti di sini ada angkanya, mau ngambil 10, mau ngambil 20, 30, nanti baru dituang. Nah, yang terakhir ini itu sedikit doang. Ini tuh namanya mikro, biasanya ada di tutup-tutup obat itu, kayak yang tutup obat yang syup, 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 yang dipencet-pencet. Nah, kalau itu kan ambilnya banyak. Kalau ini namanya mikropipet, jadi ambilnya kita bisa ngambil sebutir air, kita bisa ngambil 1 mili air, pokoknya kita ngambil air yang sedikit-sedikit aja, kita bisa pakai ini. Nah, biasanya itu juga wadahnya itu juga kecil, jadi wadahnya itu namanya mikrotube. Nggak harus pasti pakai ini, tapi biasanya kita kalau mau ngambil yang sedikit, kita ambilnya pakai ini aja. Dia kecil-kecil gitu, kecil-kecil. Nah, kalau dari kakak, sharingnya segitu aja. Thank you for listening, for coming. Oke, thank you Miss Debbie. Adik-adik ada yang mau tanya nggak tentang bahasa Inggris atau tentang pekerjaannya Miss Debbie? Tapi Kak Eri mau tanya dulu deh, Miss Debbie itu aslinya dari mana? Terus sekarang tinggalnya di mana? Ini saya bingung kalau mau jawab yang ini. Sebenarnya tuh saya aslinya orang mana ya? Saya juga bingung. Jadi jadi ayah saya dari Bangka, mama saya dari Tangerang, tapi saya lahir di Bogor. Terus sekarang saya di Purwakarta. Berarti Nusantara ya. Oke, berarti Miss Debbie itu di Purwakarta ya adik-adik ya. Sama nih dengan Kak Eri dan Abil ada di Purwakarta. Adik-adik ada yang mau tanya nih, Mei nih mau tanya nih. Tanya apa? Waktu aku dulu masih kecil, kalau aku masih TK gitu, pelafalan bahasa Inggris aku jelek banget. Tapi setelah waktu aku umur 7 tahun sampai sekarang aku 8 tahun aku ada les bahasa Inggris, aku udah bisa. Terus kan aku suka nonton YouTube. Di YouTube juga banyak kreator bahasa Inggris, aku suka nonton yang apa sih video-video pakai bahasa Inggris gitu. Mantap. Jadi makin berkembang ya Mei ya. Iya. Mei mau belajar bahasa Inggris lebih banyak untuk apa kira-kira nanti? Pengennya nanti ke depan jadi apa nih?
Mungkin biar bisa jalan-jalan gitu. Kalau aku nggak bisa bahasa di daerah itu kan katanya Kak Debbie kan tadi itu bahasa Inggris itu bahasa internasional atau universal language. Jadi kalau nggak ngerti bahasa orang-orang di luar sananya nanti aku bisa pakai bahasa Inggris. Betul banget, mantap ya. Ada juga ya motivasinya berbahasa Inggris karena pengen jalan-jalan. Ya betul juga ya, karena kalau Ya, aku suka nonton YouTube. YouTube-nya biasanya aku nontonnya tentang game dan banyak orang yang bikin pakai bahasa Inggris. Oke, oke. Sip, thank you ya Meme. Siapa lagi nih yang mau tanya? Halo Clara, Gisel, Farel. Halo Kak. Mana aja kalian? Sibuk ya? Nah, kalian punya pengalaman tentang berbahasa Inggris? Nggak terlalu bisa sih Kak. Tapi senang. Clara, O'Cleary. Wow. Apa itu? Temannya Yoyakim nih, Clara, Gisel, Farel. Oke. Miss Debbie, Kak Eri mau tanya nih. Bisa nggak kasih lihat adik-adik tempat pekerjaannya Miss Debbie sekarang yang bisa di-share ke adik-adik tuh seperti apa kira-kira? Boleh tur? Boleh. Nah, udah janjian. Jadi kakak cuman bisa kasih lihat satu ruangan sama satu lagi di depan. Nah, bentar ya. Siapa yang sudah siap lab tour? Pasti sekarang nih ya, kita mau lihat. Harus pakai APD dulu ya. Harus pakai masker. Iya, harus ikat rambut. Harus ikat rambut. Waduh. Harus. Kalau enggak nanti kotor labnya. Kenapa lab itu harus bersih, Miss? Nih, karena kakak kan kakak kerjanya itu sama bakteri, jadi bakterinya nggak boleh kecampur sama bakteri lain. Nanti jadinya bakterinya nggak bisa digunain lagi kalau misalkan kecampur. Nah, tangan kita, rambut kita, semua yang ada di badan kita itu bisa bawa bakteri. Jadinya kita harus bersih kalau mau masuk ke dalam laboratorium. Jadi pakai masker, rambutnya diikat, nanti cuci tangan dulu. Nah, kakak koneksi ke HP dulu ya. Oke. Kayaknya rambutnya rontok nih. Kayaknya nggak bisa nih masuk lab. Bisa tersebar kemana-mana nih bakterinya. Gila, betul. Nah, adik-adik, jadi hari ini ya kita belajar sesuatu bahwa bahasa Inggris itu nggak hanya cuma jadi sebuah bahasa, tapi kalian bisa lebih explore dunia ini dengan bahasa Inggris ya. Jadi itu di dalam pekerjaannya juga banyak menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalian lihat gimana lapangan pekerjaannya. Siapa tahu nanti udah gede, mau cita-citanya sama dengan Kak Debbie ya. Ada yang mau jadi saintis? Siapa nih yang mau jadi saintis? Oh, Debbie kecil. Dari kecil. Debbie Clarissa. Sama-sama Debbie ya. Mau jadi saintis. Oke, ini harus di spotlight. Jadi kakak di sini Open the door, please. nih. Jadi ini yang kakak bisa share, ini tuh ruang buat isolasi bakteri, buat ngambil bakteri. Jadi kita banyak
pegang banyak kerja dengan bakteri itu di sini nih, di sini. Jadi karena udara juga punya bakteri, kita harus dibatasi. Jadi kalau kakak lagi kerja, tangan kakak masuk, tapi kacanya tuh tetap ada. Jadi nanti dia sedot udara dan saring udaranya juga di sini. Namanya itu biosafety cabinet. Nah, ada lagi ini itu inkubator. Jadi kalau kita mau tumbuhin bakteri, kita bisa masukin ke sini, kita taruh di dalam piring, dikasih agar, masukin ke piring. Ini ada juga namanya vortex. Ini buat ini gunanya nih. Ini buat apa tuh? Mixing, campurin larutan. Ini buat hitung bakteri. Terus ini nih, kemarin kakak lagi ada tentang bakteri. Ini kayak gini nih bakteri tuh putih. Terus ini juga ada nih yang warnanya kuning. Bakterinya macam-macam. Nah, ini bakterinya banyak banget tuh. Tuh habis dihitung. Nah, yang ini juga inkubator. Tapi yang ini sama yang sebelah situ beda sedikit. Kalau yang di sini tuh inkubatornya pakai oksigen. Kalau yang di sebelah sini inkubatornya nggak perlu pakai oksigen. Karena ada bakteri yang mau hidupnya pakai oksigen sama nggak pakai oksigen. Nah, kalau yang ini juga inkubator, tapi inkubatornya nih bisa goyang. Jadi isinya kayak gitu. Jadi dimasukin di dalam air, nanti bakterinya bisa tumbuh, bisa diatur suhunya, bisa diatur nanti dia goyang-goyangnya gimana, berapa lama, kayak gitu. Ada yang mau tanya? Ayo adik-adik, siapa yang mau tanya? Bakteri itu dari mana? Bakteri dari mana? Bakteri dari mana-mana. Mana aku nggak tahu. Gimana cara ngambil? Bakterinya itu ada yang dari udara, ada juga yang dari air, ada juga ada yang dari tanah. Di semua tuh ada bakteri, semuanya ada bakteri. Gimana kita ambil aja sedikit. Nanti kita pilah-pilah yang mana yang mau kita ambil, yang mau kita nggak ambil, itu bisa kita bisa lakuin. Nah, nanti ya sesuai sama tata caranya. Nanti ada tata caranya. Debbie kecil, nah udah gedenya mungkin bisa belajar lebih dalam nih. Seru ya? Apa sih keseruannya Kak Debbie kerja di situ? Atau ngurusin bakteri itu serunya apa sih? Kan bakteri itu kecil. Iya, kalau kakak itu suka bakteri itu gara-gara dia kecil-kecil cabai rawit. Jadi banyak yang bisa kita pakai dari bakteri. Contohnya kalian pasti suka Yakult kan? Yakult. Suka. Nah, ada bakterinya. Di dalamnya itu bakteri baik. Di dalamnya bakteri baik. Wah, grup girls. Halo. Halo, siapa? Nah, itu kakak. Jadi di dalam Jaya sana Jaya. ada bakteri baiknya di dalam Yakult. Jadi banyak yang bisa kita pakai dari bakteri. Dia kecil-kecil, jagoan deh pokoknya. Thank you ya Kak Debbie sudah lab tour. Karena itu labnya meskipun kecil, alat-alatnya ini ya penting semua ya Kak Debbie ya.
Iya, biasanya ya alatnya yang dipakai itu doang, tapi yang kita kerjain beda-beda gitu. Jadi satu alat itu punya macam-macam fungsinya gitu, nggak harus dilakuin Kok suaranya hal kecil? doang. Hmm, Suara kan kecil. kedengeran kok, kedengeran. Nah, ini Lionel udah ngacung nih, mau tanya nih kayaknya nih. Kak, bedanya bakteri baik sama bakteri jahat apa? Ada Bakteri baik kandungnya? sama bakteri jahat. Apa? Nah, kalau bakteri baik itu ngebantu kita. Nggak ngebantu kita juga sih. Bakteri baik bisa bantuin tanaman, bisa bantuin hewan, bisa bantuin kita juga. Eh, jadi mereka itu bantuin ngebunuh bakteri jahat atau juga bantuin kita biar tumbuh lebih sehat kayak Yakult kayak gitu. Nah, kalau bakteri jahat itu malah sebaliknya. Jadi mereka bikin kita sakit. Jadi bisa bikin tumbuhan sakit, bisa bikin hewan sakit, bisa juga bikin kita sakit kalau yang bakteri jahat. Oke, Debbie. Kalau bakteri jahat bisa jadi bakteri baik nggak? Kalau sebaliknya juga bisa nggak? Kalau udah bertobat bisa kayaknya ya. Nah, kalau bakteri jahat dia nggak bisa jadi baik. Tapi maksudnya kalau misalkan kita taruh bakteri jahat, terus kita diemin lama gitu, mereka nggak bisa jadi bakteri baik. Cuman kalau misalkan sekarang itu ada banyak teknologi kan, jadi kakak juga belajar gimana caranya ngubah bakteri jahat jadi bakteri baik. Nah, kalau kamu mau masuk jurusan kakak. Nah, terus tapi kalau bakteri baik jadi bakteri jahat, dia bisa. Jadi kalau misalkan bakteri baik itu ada jenisnya juga, Kak. Jadi kalau misalkan dia tumbuh terlalu banyak di dalam satu tempat, dia mungkin aja jadi bakteri jahat kayak gitu. Jadi Bakteri kita harus jahat yang jadi baik tuh contohnya yang kayak gimana, Kak? itu harus ituin dulu apa namanya? Di diubah dulu dalamnya susunan yang jahatnya gitu. Tapi harus di dalam lab, nggak bisa maksudnya kayak di dalam alam itu sendiri mereka nggak bisa sendiri, tapi harus ikut campur tangan kita manusia gitu. Oke, Lionel? Kalau kakak cara ngebedain bakteri baik sama bakteri jahat gimana? Ada ciri-cirinya? Ada dong. Nah, kakak ini kan apa ya? Kakak ini kan masih muda ya. Jadi tuh banyak tuh orang-orang pintar yang zaman dulu mereka udah misahin bakteri jahat dan bakteri baik. Mereka juga udah bantuin kita buat kasih tahu caranya bedainnya gimana. Entah itu bakterinya harus diwarnain atau bakterinya kita harus tumbuhin di tempat misalkan tempat kering atau tempat basah atau tempat panas atau tempat dingin. Nanti kita udah punya bukunya, jadi kita udah banyak sekarang yang orang-orang baik yang dulu itu, orang-orang pintar zaman dulu itu yang udah memang kasih tahu kita bedanya kayak gimana. Jadi sekarang kita cuma ikutin aja. Jadi misalkan kita harus taruh di tempat dingin, kalau dia hidup berarti bakterinya jenis ini. Kalau misalkan ditaruh di nggak ada oksigen, nanti bakterinya hidup apa enggak? Kalau hidup itu berarti kayak gini, kalau mati itu berarti kayak gini, kayak gitu. Jadi memang ada banyak benar-benar ya rinci lah, maksudnya detail banget. Siap? Terjawab? Nih, Abiel mau tanya. Silakan. Mau tanya apa, Biel? Kalau di pekerjaan Kak Debbie, bahasa Inggris gunanya apa selain untuk mencari informasi? Kalau kakak sendiri di pekerjaan kakak sekarang, kebetulan di pekerjaan kakak sekarang ini
di sini lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Tapi biasanya tuh kakak ya paling paling yang kakak sering tuh kalau pakai bahasa Inggris itu biasanya buat cari informasi. Terus juga kalau misalkan kakak lagi di kampus, nggak lagi kerja di sini, kalau lagi di kampus, kakak komunikasi pakai bahasa Inggris. Jadi bisa dipakai buat informasi, juga bisa buat komunikasi. Terus mungkin aja kalau ada seminar-seminar gitu atau kayak lagi ada online class sama orang lain di luar juga pakai bahasa Inggris. Jadi kakak lebih sering pakai buat komunikasi sama cari informasi. Terjawab? Terjawab? Terima kasih Kak Debi. Kak Eri pengen tahu dong Kak, Kak Debi itu kalau menjelaskan sesuatu pakai bahasa Inggris. Nah, biar adik-adik tahu. Misalnya jelasin bakteri deh. Bakteri. Apa ya nih ya, kira-kira ya. Jadi ini aja deh. Karena kakak itu kuliah lebih suka ke kesehatan, jadi kakak sedikit bahas tentang itu aja ya, kebersihan. Oke? Jadi because we are now in the pandemics, I mean like we are like quarantine, like in the pandemic that COVID-19 is arising. We need to maintain our health and also our hygiene, self-hygiene. We need to wash our hand, yeah, like cuci tangan like 20 seconds, like this, and then this, and this. And don't forget to wear your mask and also dispose or throw it away after you use it. And you need to get the new mask after supposedly like 4 hours within a day, every 4 hours. But maybe if like you change it one per day, maybe that's okay. If your mask is okay, if the inside of your mask is still dry and you think that still okay until the evening or afternoon. So aside from that, you need to regularly take a bath, shower, because as I said before, we also carry so many microorganisms, including bacteria, viruses, parasites within our body before you enter your house or even your room. Okay? Oke, thank you Miss Debbie. Ada yang bisa kasih terjemahan nggak nih adik-adik? Kira-kira tadi yang Miss Debbie omongin apa ya? Aduh, aku ngerti. Tentang pandemi COVID-19. Iya, itu Ayo tentang satu-satu, siapa duluan nih? Ayo nanti coba Mei dulu. Mei, silakan. kita harus mencuci tangan kita seperti ini. Iya, Den? benar. Ya, ada lagi tadi Debbie kecil. Karena sekarang kita lagi dalam pandemi COVID-19, jadi kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya kita pergi, kita harus langsung mandi. Nah, sip, melengkapi ya. Ayo, siapa lagi yang mau melengkapi? Ada lagi yang mau melengkapi? Atau pengen nambahin nih, Miss Debbie tadi ada yang kurang. Aku pengen nambahin pakai bahasa Inggris, boleh? Boleh, ayo. Aku mau tambahin boleh nggak? Boleh dong. And because now we are in pandemic, we need to do sports, olahraga gitu. Olahraga yang rajin gitu, olahraga. Olahraga yang rajin apa, Miss? Thank you. Yang Olahraga yang rajin. English. Do routine activity, routine sports. Do routine sports. We need to do routine sports too, so we can be healthy. Yes.
Mantap. Pinter-pinter ya bahasa Inggrisnya ya. Aku juga mau. Boleh, boleh. Debbie. Boleh. Tapi itu commute Then udah. we need to social distancing too. Social Yes. distancing. True. Okay. Why we need to social distancing? Kenapa? Hmm. Because Because Nih, kalau misalnya kesulitan, coba Debbie pakai bahasa Indonesianya, nanti Kak Debbie terjemahin. boleh. agar kita terhindar dari COVID-19. Ya, to prevent us from COVID-19. Nah, Prevent coba diulang. us from COVID-19. To prevent us from COVID-19. Nah, coba Debbie Clarissa ulangi. To prevent us Us from from COVID. COVID-19. Yes. Nice. Oke, oh Lionel. Boleh nambahin kan, Kak? Boleh. And also we need to eat healthy foods like fruit and vegetable because in fruit and vegetables there are many vitamins and minerals that can keep us healthy. Yes. Yes. Waduh, ini sudah cacis-cus. Oke, thank you Lionel. Mei. We need to drink often too, rajin minum. Yes. Why? Nanti pipis terus gimana? We need to drink plenty of water to be healthy. And not dehidrasi apa ya? Dehydrated. And not be dehydrated. Yes. Yeay, mantap. Hebat ih. Kalian tuh pinter-pinter ya bahasa Inggrisnya. Iya. Kak Debbie ya, waktu mereka belajar bahasa Jepang, mereka juga pinter. Waktu mereka belajar bahasa Prancis juga pinter. Nah sekarang karena bahasa Inggris mungkin sudah lebih familiar ya. Wah mereka lebih pinter lagi. Tapi sebenarnya cita-cita kalian kayak pengen tahu deh. Yang berhubungan dengan bahasa Inggris ada. Nih kalau si Mei tadi kan pengen jalan-jalan ya Mei. Aku juga ada cita-cita kalau aku pengen, kalau cita-citaku aku pengen jalan-jalan biar di sana aku bisa pakai bahasa Inggris kalau nggak ngerti bahasanya mereka. Nggak harus belajar bahasa tiap negara ya. Pakai bahasa Inggris aja udah cukup. Kalau Debbie Clarissa? Kalau aku nantinya pengen kuliah di Inggris, jadi pengen belajar bahasa Inggris. Oh, kenapa pengen kuliah di Inggris? Sekalian jalan-jalan terus bisa bawa mama ke sana. Jadi kalau mama nggak ngerti, ada aku terus bisa belajar di sana. Yeay, amin ya. Semoga tercapai cita-cita kalian. Kalau aku ada lagi sih, aku kan cita-cita aku ada juga mau jadi pelukis. Mungkin nanti kalau aku nanti udah gede, lukisan aku bagus, terus nanti ada yang beli gitu, aku jual, ada yang beli dari luar negeri, nanti aku ininya pakai bahasa Inggris. Iya, bisa banget. Jadi tawar-menawar harganya kan harus pakai bahasa yang cocok ya kan? Ya kalau misalnya kita bilang bahasa Indonesia, ini berapa ribu gitu nggak ngerti dia. Iya, nggak ngerti dong, pakai dolar dong ya. Jangan ribu-ribu rupiah lagi karena sudah go internasional ya nggak? Oke. Mungkin Clara mau tanya? Enggak. Yoyakim, Yoyakim tadi lagi di jalan loh. Grace, Joy, Kadina. Aman Kak, aku salut banget sama anak-anak ini. Mereka pinter-pinter ya. Nah, Pinter-pinter banget mereka, nangkapnya juga bagus, nangkap setiap pembelajaran bahasa yang kita kasih juga. Mereka tuh nangkapnya tuh cepet banget gitu loh. Jadi kayak ya, aku ngelihat banget
anak kecil zaman dulu sama zamanan sekarang tuh progresnya sangat Beda jauh banget ya. sekali. Iya, betul, betul, betul. Tahu Kak, kalian ya, Kak Eri itu di sekolah belajar bahasa Inggris itu baru SMP. SD itu nggak ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi kalian beruntung sekali kalau bisa belajar bahasa Inggris dari kecil. Karena semakin kecil belajar sesuatu semakin gampang ya, Kak Debi ya. Nah ini Missouri juga jago nih bahasa Inggrisnya nih. Bahasa Inggris sama bahasa Perancis jago nih Missouri. Missouri Kak, belajar aku juga bahasa di sekolah aku banyak pakai bahasa Inggris kayak greeting. Hmm. Dari awalnya sampai akhirnya itu kebanyakan bahasa Inggris. Kalau misalnya lagi belajar bahasa Inggris, sepenuhnya bahasa Inggris. Nah, Kak, Kalau Ya. Missouri belajar bahasa Inggrisnya dari baca novel, nonton film di zaman dulu tuh masih apa ya, VCD ya, pakai VCD, dengerin bahasa Inggrisnya diputer lagi, ulangin lagi, ikutin ngomong gitu. Jadi kalau aktornya bilang hello, Missouri ikutan hello gitu. Gitu terus sampai jadi bisa. Dan percayalah kalau kita jago bahasa Inggris nanti belajar ke bahasa yang lain lebih gampang sih. Wah, Lebih cepat minimal. semangat nih. Memang adik-adik kita ini kan waktunya terbatas ya. Jadi LAE ini bukan berarti kalian tuh jadi kayak kursus bahasa Inggris gitu atau kursus bahasa-bahasa. Tapi untuk memperkenalkan kepada adik-adik apa sih pentingnya kita itu mempelajari bahasa-bahasa yang lain karena dunia ini luas adik-adik ya. Kita nggak hanya cuma Indonesia doang dunia ini, tapi banyak negara, banyak hal yang bisa kita pelajari dan pasti akan lebih mudah lagi nih kalau kita belajar bahasa yang lain. Karena di dunia lain, di negara lain tuh pasti banyak orang-orang yang memberikan apa yang namanya tuh yang bisa kasih pelajaran buat kita itu banyak ya. Jadi Kak Eri senang sih kalau ada yang mau sekolah di luar negeri, yang mau jalan-jalan ke luar negeri. Wah, keren ya. Semoga tercapai semuanya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nih, Missouri, sebelum kita foto-foto. Nanti kalau sudah foto-foto, ada ayat firman Tuhan yang mau Kak Eri bagiin. Oke, pengumumannya ya adik-adik buat minggu depan kita akan bertraveling kemana coba? Ke Korea. Selatan, Korea Selatan. Yeay, Korea, yeay. Kita akan ke Korea. Jadi ada kakak narasumber kita yang tinggalnya di Korea dan akan cerita banyak hal di sana. Waduh. Kalian kenal dengan Ibe nggak? Ibe itu adalah Ibu Bella. Ibu Bella pernah Kenalnya di Zoom kan? Ibe itu adalah seorang psikolog yang waktu itu pernah ngisi di kelas kita juga. Nah, Ibe ini punya adik. Adiknya itu adalah kakak narasumber yang akan jadi tamu di minggu depan. Namanya adalah kakak Andreas. Dia juga seorang komposer ya. Dia kalau nggak salah tuh lagi kuliah jurusan matematika atau fisika apa apalah pokoknya yang berbau-bau sains gitu di sana. Tapi pokoknya seru lah. Pasti kita banyak belajar banyak nanti besok ya minggu depan ya. Jadi pastikan hari Sabtu depan adik-adik kita ketemu lagi jam 10 mau belajar tentang budaya Korea, makanannya Korea. Mungkin kita akan belajar bahasa Koreanya juga ya dikit-dikit ya. Wah, aku suka. So who's excited? Siapa yang semangat? Ayo. Saya kan saya suka Korea, saya suka Blackpink. Kamu suka Blackpink, Mei? Sama dong kita. Aku juga suka Blackpink. Miss Debbie kalau minggu depan Miss Debbie mau ikutan juga boleh ya, Miss Debbie ya, silakan. Boleh. Gitu Kak pengumumannya. Oke, terima kasih Missouri. Dari Kak Debbie mungkin ada kata-kata penyemangat nih untuk terakhir kalinya buat adik-adik. Kalau kata penyemangat, jangan takut buat belajar sesuatu. Pasti seru kok. Bener ya, seru loh. Oke, terima kasih ya Kak Debbie, Missouri, Kak Dina, dan adik-adik. Sebelum Kairi lupa nih, soalnya Kairi tuh suka lupa ya. Kita foto-foto dulu deh ya.
sebelum ada yang mau keluar, tapi jangan dulu keluar ya, habis foto-foto, nanti Kak Eri mau menyampaikan sesuatu. Ayo dibuka dulu kameranya, Yoyakim, Grace Joy, Kak Dina. Mana nih? Yang cantik, yang ganteng. Siap. Yoyakim, mana nih Yoyakim? Yoyakim di jalan ya? 1, 2, 3, senyum. Sarangnya Korea ya. Kalau bahasa Inggris apa ya? Love you. Love you. Bilang semua love you ya, sambil monyong, oke? 1, 2, 3. Love you. Oh, di budaya Amerika, di Inggris gitu ngomongnya bukan love you tapi cheese ya. Oh, Cheese. cheese. Oke, sekali lagi ya, cheese ya. Siap? 1, 2, 3. Cheese. Iya, waduh. Miss Dina, Kak Dina ketinggalan. Ayo Kak Dina, sekali lagi. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Nah, Kak Eri mau menyampaikan sesuatu. Sebentar. Kalian pasti suka belajar kan? Hari ini juga kita belajar. Kita belajar dengan cara yang unik ya. Belajar bahasa Inggris dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, tahukah adik-adik bahwa sebenarnya sebelum kita mulai belajar sesuatu, nah apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita sadari? Yaitu takut akan Tuhan. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Ada yang tahu? Artinya itu kita gimana ya? Takut akan Tuhan bukan berarti kita takut kayak setan ya, tapi Iya. kita menurut akan semua yang diperintahkan Tuhan gitu nggak sih? Iya betul. Jadi takut akan Tuhan itu hormat kepada Tuhan ya, sayang kepada Tuhan. Nah jadi kalau misalnya kita hormat akan Tuhan, nah pasti kita bisa belajar sesuatu yang lain dengan lebih baik. Nah di sini Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Pengetahuan. Pengetahuan di dunia ini banyak ya. Ada pengetahuan tentang bahasa, ada pengetahuan tentang kesehatan, tentang apa lagi ya? Tentang alam semesta, tentang tubuh manusia, macam-macam ya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kenapa ini disebut orang bodoh? Karena dia tidak mau belajar. Nah, kita semua adalah manusia yang setiap hari perlu belajar sesuatu. Jadi Kak Eri ini udah nggak sekolah ya, tapi bukan berarti berhenti belajar loh. Tiap hari Kak Eri belajar. Bahkan di LAE itu Kak Eri banyak belajar. Belajar dari kakak narasumbernya, belajar juga dari adik-adik. Nah, pokoknya belajar terus sampai kita nanti mati, kita belajar terus adik-adik ya. Nah, karena kalau orang bodoh itu dia menghina hikmat dan didikan. Maksudnya tuh kalau orang bodoh itu berarti dia tuh malas belajar, menghina hikmat dan didikan, dianggapnya pelajaran atau didikan orang tua itu sesuatu yang tidak penting, padahal penting ya. Jadi kita bisa belajar dari mana aja, dan kalau di rumah sudah pasti ada orang tua nih yang ngedidik kita, yang memberikan nasihat buat kita. Nah, kita mau belajar menghafal ayat ini ya supaya adik-adik semua ingat. Nah, coba dibaca dulu ayatnya, isinya kembali kepada ayatnya ya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Ayat takut akan Tuhan adalah pengertian tapi orang bodoh menghina orang bodoh menghina Amsal 1 ayat 7. Ini oh iya Kak Dina, terima kasih udah join. Apa namanya? Ayat ini ayat tentang apa ya? Apakah tentang janji, keterangan, perintah, atau peringatan? Perintah. Perintah?
Bisa juga. Ada yang lain yang mau kasih Peringatan. peringatan? Ada yang mau kasih pendapat yang lain? Kayak ditampung dulu ya. Kata Kak Abiel, bisik-bisik, nggak usah takut. Tadi kata Kak Debi juga nggak usah takut ya, karena kita semua lagi belajar. Jadi di sini kalau misalnya dibilang ini perintah Kak Eri, ya bisa juga karena di sini ada perkataan bahwa kita itu perlu memulai pengetahuan kita dengan takut akan Tuhan ya. Tapi ini juga adalah keterangan bahwa Kak Eri, itu Lionel mau sebutin tuh katanya Kak Eri. Lionel, gimana Lionel? Pengingat kayaknya Kak. Pengingat, peringatan ya, peringatan. Bisa juga karena ini adalah firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa untuk memulai belajar sesuatu kita perlu apa? Takut akan Tuhan. Nah, jadi adik-adik kita ingat selalu ya bahwa kita memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Tadi kita mulai berdoa dulu nggak? Berdoa dulu ya. Nah, nanti kita juga akan menutupnya dengan doa. Nah, sebelumnya kita mau hafalin dulu nih ayatnya. Siapa yang mau kasih ide yang mau dihilangin apanya dulu ya? Yang mau dihilangin ini atau ini nih? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhannya dulu. Yang Ya. gampang ya. Oke, kita hilangin ya. Seret. Oke, siap. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Mana lagi yang mau? Ya? Kedua. Kak. Oh, Debbie udah hafal semuanya. Sip. Kita ikutin teman-teman dulu ya. Ini yang mau dihilangin ya. Yang kedua. Yang ketiga juga. Yang kedua dulu deh ya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Oke, kita hilangin terakhir nih semuanya. Oke, Kak Eri tutup aja share-nya. Siapa yang mau? Coba. Lionel, Debbie dulu ya. Tadi katanya Debbie udah hafal. Silakan Debbie. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Lionel. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Puji Tuhan. Memeng. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, Amsal 1 ayat 7. 7. Siapa lagi? Grace Joy, Yoyakim, Clara, Giser, Farel, atau Biel? Aku, Biel. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Yang lain, Grace Joy, Yoyakim, Clara. Clara mau sebutin ayatnya? Oke deh. Kita sebutin sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan 1 ayat 7. didikan. Amsal 1 ayat 7. Puji Tuhan. Hari ini kita selesai learning and exploring-nya bersama Kak Debbie, Cynthia Chandra. Terima kasih ya Kak Debbie. Semuanya mana jempolnya? Semuanya bilang thank you Miss Debbie, God bless you. 1, 2, 3. Thank you. Thank you, God bless you. Thank you everyone. God bless you.
Ya, karena tadi sudah ya pengumuman, berarti kita mau tutup dalam doa ya. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kami sudah mempelajari satu yang baru, sisi lain dari pelajaran bahasa Inggris. Kami bersyukur Tuhan Kau sudah pakai Kak Debbie untuk menjadi berkat bagi LAE, bagi adik-adik di sini. Kami berdoa supaya Tuhan terus memakai Kak Debbie, Tuhan menjadi berkat di tempat pekerjaannya, bagi keluarganya Tuhan, dan kami berdoa supaya apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan di masa mendatang untuk masa depannya semuanya tercapai dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat adik-adik semua yang mengikuti LAE ini, kami berdoa supaya Tuhan yang memimpin mereka juga ya Tuhan, masuk ke dalam rencana-Mu, dan kami menyerahkan semua cita-cita mereka, kerinduan hati mereka, keinginan mereka ya Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan mereka itu terjadi, dan mereka juga bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih juga buat Misuri yang sudah membimbing kami di hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan kesehatan buat seluruh keluarganya, Tuhan memberikan kesembuhan buat Radika, buat Kirana. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan bagi kami dan juga bagi Radika dan Kirana. Tuhan yang memulihkan semua kondisi keadaan kami semua ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami berdoa supaya teman-teman kami yang sedang sakit mereka semua sembuh. Teman-teman kami yang sedang sedih juga mereka boleh mengalami sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Dan kami mau menyerahkan sepanjang waktu ini, sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kumpulkan kami juga kembali minggu depan untuk mempelajari sesuatu lagi yang baru. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan hikmat, memberikan berkat buat setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal dunia ini, dan terlebih lagi kami boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Bye. Thank Terima kasih you, Kak. Terima baby. kasih Putri. Thank you everyone. Have a great Thank you. weekend. Dan Dah. salam buat keluarga kalian ya. 5, Oh, kita berhitung ya. Ya, hitung. 5, 4, 3, 1. Dah. Dadah. See you next week.